Oke, ini sudah lengkap kah? Ada siapa lagi kita itu? Siapa yang belum? Clara. Clara ya? Clara Tadi sama Clara, Alia. hah? Kenapa? Clara sama Alia. Oh iya. Bisa telepon kah, Pris? Atau WA gitu? Gabung sebentar gitu. Ya, sebentar, Pak. Karena absensi Alia saya masih batasi setengah makan, jam. Pak. Alia Kenapa? masih makan. Sorry, ulangi. Ulangi. Kenapa? Alia masih makan. Allah, sambil makan nggak apa-apa. Sambil makan nggak apa-apa. Paul sudah makan belum, Paul? Sudah. Oh ya, baik. Kalau Dai, sudah makan belum, Dai? Atau kau puasa kah? Puasa apa Senin Kamis? Bu Assalamualaikum. Maria ini sudah makan belum? Maria Cleo ini kurus sekali kau. Makan dulu. Pak, jangan begitu dong, Pak. Bercanda. Ini sebentar. Suara saya terdengar toh? Maria Cleo Prestina, apakah kau mendengarkan suara saya? Dengar, Pak. Oh iya. Oke, sambil menunggu teman ya, kita doa dulu saja. Semoga teman nanti bisa bergabung. Sudah absen semua ya. Oke, mari kita berdoa. Huberta, silahkan pimpin doa dulu. Tuhan, terima kasih kami di Zoom pada sore hari ini. Sekarang kami akan memulai matkul agama pada sore ini. Berkatilah kami semoga bisa mendengarkan pembelajaran materi Pak Daru sampai selesai. Amin. Bapak dan Oke, terima kasih Huberta. Jadi teman-teman, kita mungkin bertemu singkat ya. Bertemu singkat, saya menjelaskan sesuatu dulu. Baru nanti kalian bisa lihat penjelasan lebih detail di tugas, di video. Di video itu terkait dengan penugasan sebenarnya. Oke, kita lihat dulu prolog kuliah ya. Prolog kuliah. Semoga bisa ini. Oke. Sudah terlihat ya? Semoga sudah. Begini dulu. Oke. Bagaimana? Pris sudah bisa lihat ya? Bisa toh? Pak. Oke, saya spotlight. Jadi judul kita untuk hari ini, kuliah hari ini adalah religiusitas dari perspektif fenomenologi. Jadi manusia beragama apapun termasuk agama Katolik perlu ada kata religiusitas ya di dalam dirinya, di dalam hatinya. Religiusitas sendiri berasal dari kata religare yang artinya mengikat. Jadi intinya religiusitas itu ada ikatan antara pribadi dengan Tuhan dan pribadi dengan sesama. Ya. Ikatan seperti apa? Nah, nanti kita jelaskan. Jadi religare itu tadi ada keterikatan dengan Tuhan dan dengan sesama. Yang menjadi masalah adalah ketika hanya de jure saja. Jadi misalnya kekatolikan itu de jure-nya kan dibaptis gitu ya. Nah ini kan kita semua de jure sudah dibaptis ya. Jadi misalnya Maria Cleo sudah dibaptis toh, baptisnya Maria toh misalnya. Iya betul? Atau Maria Cleo sudah dibaptis belum? Iya, Pak. Kalau Sudah. kemarin ada yang belum Krisma. Komuni pertama sudah toh Maria? Sudah. Sudah. Krisma sudah kah? Krisma sudah belum? Sudah, Pak. Penguatan.
Maria? Maria? Maria ini mendiamkan saya, kenapa itu kau? Hei Maria, kau sudah sakramen penguatan belum? Atau suara saya tidak dengarkah Maria Cleo? Maria. Masih ke mute. Mikrofonnya dimatiin. Hidupin. Maria. Maria Cleo, kelihatannya tidak dengar itu. Kayaknya dia tidak dengar, Pak. Ya saya kira tidak dengar dia. Hei Maria, Jaringannya salam. mungkin, Pak. Kau dapat salam ini dari Tukimin. Ini. Salam balik tidak? Tidak dengar dia. Aduh Maria. Itu jaringan, Pak. Pas ya. Dia itu kelihatan mendengarkan itu Kak. Aduh Maria. Kenapa ada masalah audio? Ya baik. Oke. Jadi de jure, saya kira masing-masing kita sudah baptis. Lalu mungkin ada beberapa yang belum sakramen krisma, yaitu ritualnya ya. Yang Paul misalnya. Sudah krisma Kak Paul? Sudah ya? Paul sudah ya? Sudah. Yang belum siapa kemarin itu? Saya. Pris Kak? Oh Ya. Pris. Kamu perlu ini Pris. Karena kalau tidak krisma itu nanti mempermudah pengurusan nikah, Pris. Jadi kalau Iya, kau belum itu krisma aja, nanti Pak. nikah agak sulit itu. Jadi Belum mau nikah. oh Belum iya mau sudah nikah. masih lama ya. Ya begitu. De Tapi jure. jaringnya udah penuh. Ya, jadi ada de jure, ada de facto. Masalahnya adalah jika de jure Anda sudah baptis, tapi de facto Anda tidak meneladani Kristus misal. Nah ini yang jadi masalah di religiusitas. Jadi keterikatannya itu tidak hanya secara institusi sosial saja, tetapi juga institusi batiniah gitu ya. Kalau kita sungguh Katolik ya harusnya mencintai Kristus, mencintai sesama. Nah misalnya ini, apalagi yang secara de facto, apakah kita sudah bertobat misalnya? Ini kan persiapan Natal. Yang sudah ke sakramen pengakuan dosa misalnya. Adakah? Maria Cleo, sudah ngaku dosa belum Maria Cleo? Belum, Pak. Ah, misal. Oh, dengar toh? Kamu tadi tidak dengar. Pris sudah belum? Belum kah? Atau sudah? Kalau sudah luar biasa. Oh, di mute kamu. Gimana, Pris? Oh, belum. Paul sudah kah, Paul? Ya. Saya kira beberapa belum toh. Oh, Yohana sudah bergabung. Yohana absen. Jangan lupa Sudah, absen, Pak. Yohana. Hah? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, jadi ada masalah ini. Belum tentu orang yang beragama secara de jure, secara hukum, dibaptis gitu ya, itu bisa beragama secara de facto, secara kelakuan, secara perkataan, perbuatan, dan hati. Lalu bagaimana kemudian manusia religius mampu bertanggung jawab dalam kehidupan? Ya, saya akan mengatakan bahwa tanggung jawab terhadap religare, terhadap Tuhan itu tidak hanya secara ritual ya, ke gereja tiap minggu, sudah dibaptis, tidak hanya itu. Tetapi juga ada perbuatan, perkataan, dan perasaan yang sesuai dengan Kristus. Oke, misalnya apa nih? Bertanggung jawab terhadap kehidupan. Kemarin kalian sudah beri contoh-contoh itu di renungan. Apa Dai? Maria Yuliana Dai. Contoh orang Katolik yang bertanggung jawab terhadap kehidupan misalnya. Maria Yuliana Dai. Oh, Fris kah? Apa contohnya? Iya, Pak. Contohnya apa? Contoh manusia Katolik bertanggung jawab terhadap hidupnya. Belum jawab. Yohana saya kira dengar. Kalau Yohana apa? Kenapa, Pak? Contoh manusia Katolik ya, bertanggung jawab terhadap hidupnya, hidupmu sendiri. Apa contohnya? Misalnya ini, Pak. Apa ya? Bertanggung jawab atas hidupnya ya, Pak. Apa contohnya? Contohnya dia mau melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya kewajiban apa? Misalnya
Salah satunya misalnya anak sekolah kan Pak, kewajibannya Ya, sekolah terus belajar. Itu juga termasuk salah satu contoh sih Pak. ya, misalnya belajar. Ya. Atau dalam rohani, ini lebih dalam lagi ya. Bisa nggak kamu mengampuni musuh? Itu juga bentuk tanggung jawab. Karena ajaran Katolik mengajarkan pengampunan. Nah, walaupun mungkin Iya. tidak mudah. Tetapi seperti itu. Ya. Jadi ada penelitian saya, bagaimana manusia religius mampu bertanggung jawab terhadap hidup. Nah, nanti akan saya jelaskan sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat kamu bisa bertanggung jawab. Yang pertama genetis. Yang kedua keluarga. Kamu dididik di keluarga yang sungguh mendukung kamu untuk beriman. Itu juga mendukungnya. Lalu sosial. Pengaruh sosial itu baik. Makanya teman-teman yang kalau belum ada komunitas iman, misalnya di Stikes ada Natalan enggak? Pris, adakah tidak? Komunitas Kristiani atau bagaimana? Adakah acara Natalan begitu? Belum dibicarakan ya? Iya, Pris. Pris. Ada Gimana Natalan Pak? enggak tidak? Hah? Ada Natalan Gimana Pak? tidak? Hah? Pertanyaannya apa Pak? Aduh. Ada acara Natalan kah tidak di Stikes Telogorejo? Tidak tahu, kayaknya Tidak tahu. tidak. Ya, ini adalah Ada. contoh. Nah, ini kalau tidak ada masalah juga toh. Ini adalah contoh bahwa kalau manusia bertanggung jawab terhadap hidupnya, itu perlu ada 3 faktor yang mendukung. Dari dirinya sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan. Lalu bagaimana proses manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan? Apakah ada manusia yang tidak bisa, misalnya kalian mahasiswa toh, terus kalian malas belajar. Nah, misalnya ini kan contoh tidak bertanggung jawab ya. Kenapa orang bisa malas belajar? Kenapa, Paul? Kira-kira kenapa? Kenapa ya? Bagaimana? Karena Karena baca. Mungkin karena pengaruh teman paling ya, karena pengaruh lingkungan juga bisa. pengaruh teman. Karena mungkin kamu capek juga bisa. Nah, jadi ada faktor-faktor yang buat manusia tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya. Nanti kalian bisa lihat. Lalu pertanyaan ketiga dan keempat nanti juga kalian bisa tafsirkan melalui video. Jadi bisa nih, dulunya ini Jan Paul itu sangat bertanggung jawab. Tetapi dalam proses kesini-sininya menurun tanggung jawab. Nah, bisa jadi karena pengaruh lingkungan juga. Karena capek juga dirinya. Misalnya capek terhadap hidupnya saat ini juga bisa menurun. Saya mau mengatakan bahwa proses religiusitas manusia itu bisa naik, bisa turun. Ya, ada berbagai faktor yang pengaruh. Yang kita lakukan di sini, yang saya coba sapa kalian di sini adalah, ayo teman-teman kita bersama-sama mencoba bertanggung jawab terhadap hidup kita masing-masing. Kalau ada pengaruh lingkungan yang buat kalian tanggung jawabnya turun, cobalah diabaikan, cobalah disingkirkan, cobalah diredakan. Kalau misalnya kalian capek terhadap hidup, cobalah disemangati lagi, ya, cobalah bangkit lagi. Oke. Ini ada beberapa, ini ya, tahap munculnya religiusitas manusia. Apakah secara genetis kamu aman dan sehat gitu ya? Kalau kamu sehat pikirannya, jasmaninya, ya kamu bisa bertanggung jawab terhadap hidup. Bagaimana interaksi kamu dengan mikrosistem, dengan keluarga, dengan sahabat? Kalau keluargamu baik-baik saja, maka kamu akan lebih bertanggung jawab. Kalau teman sahabatmu baik-baik saja, ini kan kalian bersahabat satu sama lain. Kalian akan lebih bertanggung jawab. Kalau teman dan keluargamu tidak baik-baik saja, bisa jadi kalian menjadi turun tanggung jawab. Nah, ini yang teori-teorinya ya. Lalu juga sama dengan interaksi subjek, dengan mesosistem, eksosistem, pengaruh-pengaruh yang lebih luas. Ya. Kampusnya bagaimana,
Nah, misalnya kalau kampusnya sampai tidak ada Natalan, itu kan lalu apa ya, pendidikan imannya berkurang. Misalnya seperti itu. Ya, maka pribadi harus mencoba menaikkan ininya, ya, interaksi Anda dengan mikrosistem yang menaikkan ini. Lalu yang terakhir ini ada emosi yang muncul. Nah, emosi kalian bagaimana? Bisa nggak kalian mengendalikan emosi? Yohana, bagaimana? Bisa nggak kamu mengendalikan emosimu? Kan kadang-kadang kalau wanita itu terkenal dengan emosi emosional gitu ya. Misalnya mau datang bulan juga dia emosi, misalnya nih. Terus misalnya lagi jengkel, tiba-tiba emosi ditanya, kamu makan apa? Terserah, gitu misalnya. Padahal pengennya nasi goreng, gitu. Gimana? Kalau Yohana bisa nggak mengendalikan emosi atau perlu proses atau bagaimana? Tergantung, Pak. Kalau Ya. misalnya sudah kelembatan, perlu proses, Pak. Tapi kalau bisa. Kalau Maria Cleo, bagaimana Maria Cleo? Bisa mengendalikan emosi tidak kau? Bisa, Pak. Wah, bisa. Maria Yuliana Dai, gimana? Bisa kah tidak? Kadang bisa, kadang tidak bisa. Kadang bisa, kadang. Ya ini, ya kita saling mengingatkan. Lalu, semoga kalian suatu saat mencapai tahap ini, walaupun tidak mudah. Religiusitas kalian akan semakin matang apabila Anda punya komitmen. Nah, komitmen itu perlu kedewasaan. Maka misalnya saya ditanya sebagai seorang psikolog kan, saya juga meneliti pernikahan. Kenapa banyak orang cerai, bahkan 50% ya, antara 49 sampai 52. Sekitar 50% pernikahan di seluruh dunia itu cerai. Kok bisa? Karena ya dua hal ini, beberapa dari mereka tidak komit, atau beberapa dari mereka tidak dewasa. Tidak dewasa itu ditandai dengan, sebentar, kamar sudah? Aduh, makasih. Ketidakdewasaan itu ditandai dengan egoisme. Jadi kalau misalnya Anda sudah merasa sangat egois, itu tandanya sudah mulai tidak dewasa. Kalau Anda bisa berkorban, Anda tidak egois lagi, itu dewasa Anda meningkat. Ya oke. Jadi komitmen dan kedewasaan itu akan mengaruhi tanggung jawab dan akan memperkuat atau menurunkan ya religiusitas. Kalau dewasanya meningkat, religiusitasnya meningkat. Kalau dewasanya menurun, religiusitasnya menurun. Di penelitian saya terhadap XYRT cukup panjang, tetapi ringkasnya bahwa X dan Y itu bertanggung jawabnya meningkat karena keluarganya baik, ya, karena keluarganya baik, karena kedewasaannya meningkat. Sementara R dan T itu kedewasaannya labil. Ya. Kenapa? Karena salah pergaulan. Bahkan salah satu R ini ya, R ini pacaran. Ya, saya akan ungkap tapi saya tidak sebut namanya. Pacaran dengan orang yang suka melakukan kekerasan gitu. Si R ini cewek ya, cakep, dilempar golok sama pacarnya. Nah, dia juga emosinya ya menjadi menurun, menjadi drop dan seterusnya. Lalu kedewasaannya menurun, imannya menurun. Bisa juga pengaruh-pengaruh seperti ekonomi atau sosial itu membuat mereka frustasi, drop, kemudian tidak religiusitas. Ya, baik. Itu saja presentasi saya. Jadi teman-teman, pada intinya saya mengatakan sebagai pengantar ya, sebagai pengantar ini, religiusitas Anda meningkat jika kedewasaan meningkat jika tanggung jawab itu ada dan besar, jika komitmen Anda ada dan besar. Nah, salah satu yang menjadi tolok ukur yang serius apakah Anda religius atau tidak adalah kemampuan Anda mencintai. Ketika Anda mampu mencintai dengan tulus, itu dewasanya meningkat, itu religiusitasnya meningkat. Jika
kemampuan Anda membenci orang, bukan mencintai, membenci orang meningkat, itu tanda-tanda kedewasaan Anda menurun, tanggung jawabnya menurun, Anda menjadi semakin egois. Nah, sebelum saya mengakhiri ini, coba kalian refleksi sebentar hidup Anda. Apakah Anda lebih mudah mencintai atau lebih potensinya ya? Atau lebih mudah membenci? Menurut Anda, misalnya dalam pengalaman saya Pak, skor saya mampu mencintai bisa 7, bisa 8 lah. 1 sampai 10 lah ya. Sementara kemampuan saya benci, kadang-kadang saya benci Pak. Kalau saya disakiti saya benci banget. Itu tidak hilang-hilang sampai 3 tahun misalnya. Jadi kemampuan saya membenci juga tinggi Pak, sekitar 7. Jadi kemampuan saya mencintai 7, kemampuan saya membenci juga 7. Misalnya, silahkan kalian renungkan sebentar lalu skor. Mulai dari Priscilia. Pris, halo Pris. Pak. On cam dulu sebentar. Gimana? Kemampuan membenci berapa? Tidur lagi. Ini sudah mau berakhir, Pris. Kemampuan mencintai berapa skornya? Kemampuan membenci berapa skornya? Sebelum Anda tidur ini, jawab dulu. Masih mute? Ya. Berapa? Hah? Kemampuan mencintainya berapa? Mencintai berapa? 7,9. 7,9257 ya. 7,9. Ya, mau 8 tapi kayaknya kurang. Kemampuan membenci sekarang. Potensi kamu untuk membenci orang kalau kamu disakiti berapa? 5,7. Oh, berarti kamu lebih mudah mencintai daripada membenci ya, kira-kira begitu. Oke, terima kasih, Tris. Maria Cleo Pristina Rio. Senyum-senyum saja kau. Jawab dulu, Maria. Tidur lagi sebentar, Tris. Nanti dulu, bentar lah. Maria Cleo. Halo, Maria. Betul, Pak. Kau tenang kali hari ini. Berdoa rosario atau bagaimana? Aduh, Maria ini dengar tidak. Oh, dia sambil lihat TV pasti. Saya tahu itu. Sambil lihat YouTube itu pasti. Aduh, Maria. Ya sudah, Yohana dulu. Yohana. Kemampuan mencintai, kemampuan membenci. Kalau mencintainya 7,5, Pak. 7,5 masih. Membenci. Kalau bencinya 4 kayaknya, Pak. Ah, kamu sudah membenci orang ya. Oke, terima kasih. Ya, kalau Maria Yuliana Dai. Gimana, Maria? Gimana Yohana? Tidak sih, Pak. Lebih ke bencinya cuma sedikit. Terus habis itu tidak bisa benci lama, Pak. Ya, good. Ya, ini sambil refleksi ya. Ini tidak masuk nilai, ini hanya sambil refleksi juga. Maria Yuliana Dai. Kalau mencintai mungkin 6 atau 7. Oh iya, ya ada baiknya supaya tidak bucin gitu ya. 6 atau 7. Iya. Oke. Iya. Terus kalau benci mungkin nggak benci-benci juga, paling 3 begitu enggak. Oke, good. Terima kasih ya. Kalau Huberta Giovanna. Mungkin kalau mencintai 8. Oke. Kalau membenci bisa 8 Oke. sampai 9. Ya, jadi terima kasih kalau kalian meskipun dilukai orang, saya tidak bencilah. Itu terima kasih. Itu potensi kedewasaan. Semoga itu terjadi. Kalau Paul, gimana Paul? 8. Mencintainya 8. Mencintainya 8. Membencinya? Ya. Kalau benci paling 2, 3. Oke. Terima kasih. Ini penasaran saya. Maria Cleo ini. Maria Cleo. Belum jawab. Dia saja ini. Kita sudah ini. Tinggal dia saja ini. Maria Cleo. Kayaknya Kau telepon dulu, Pris. Gimana, bisa kah?
Pak, Ya, ini Maria nah, Cleo. itu sudah masuk. Halo. Maria Cleo. Maria Cleo. Saya chat dulu. Maria Cleo. Dia anteng sekali itu. Maria Cleo. Iya, Pak. Nah, kau bisa mencintai orang, kah? Bisa. Ya, kau bisa benci orang juga, kah? Terhambat ya. Ya sudah. Oke, ya teman-teman. Selanjutnya apa? Selanjutnya ini kita ada penjelasan kenapa orang bisa benci orang lain ya. Ada di video saya sudah share di Google Class. Yang kalian perlu lakukan tugasnya adalah menjawab pertanyaan di dalam video itu. Ada 4 pertanyaan kalau tidak salah. Silahkan jawab dalam video reaction. 1 menit boleh lah, 1 sampai 2 menit boleh. Ya, seperti biasa itu. Lalu deadline-nya nanti malam jam 24.00. Mudah kok teman-teman. Mudah, serius. Jadi silahkan kalian jawab dengan baik lalu selesai. Lalu menunggu UAS ya. Ini pertemuan terakhir kah, Pris? Atau? Bukan? Masih 2 lagi toh? Ya oke. Itu kapan ya kita? Januari kah? Tidak dengar ini. Pris, tidak dengar. Kenapa saya tidak dengarin? Audio kah? Halo, Pak. Kurang 2 lagi toh? Ya, kurang 2 lagi. Terus setelah liburan itu tuh cuma tersisa seminggu kayaknya. Ya, nanti kita ropel atau bagaimana? Ada lah, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Begitu dulu perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa. Kalau saya minta Maria Cleo pasti tidak dengar lagi. Ya sudah, tadi yang terlambat Yohana toh. Yohana pimpin doa, lalu kita selesai. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita hari ini, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat perlindungan serta penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dari tadi mulainya kegiatan perkuliahan kami sampai sekarang perkuliahan kami telah berakhir. Tuhan, kami mohon tetap setia mendampingi dan menjaga kami agar kami selalu dilindungi dan selalu diberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Yang mau tidur silahkan tidur ya, Pris. Silahkan istirahat boleh. Yang mau makan silahkan makan. Tetapi jangan lupa jawab ya tugasnya ya. Simple kok, serius. Oke, good luck. Semoga kalian bahagia hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak.